Setelah itu ada masuk untuk kas lingkungan, ada 5 orang yang menyumbang untuk kas lingkungan ini seperti Ibu Marta Sarah Ika, yaitu sebesar Rp250.000. Kemudian dari keluarga Pak Ismail Tumun ada Rp300.000. Kemudian ada dari Sepri Wahyu Masmiri Rp150.000. Kemudian dari Arius Fernandes ada Rp500.000 dan dari keluarga Pak Sarkawi Rp1.000.000. Baiklah, mengingat waktu kita ini agak terbatas karena nanti sore juga akan ada kebaktian perkabungan, kami akan laporkan secara garis besarnya saja, karena laporan ini nanti setelah kami tanda tangani antara kami sebagai bendahara dan ketua lingkungan akan kami share ke grup. Kenapa kami ngambil momen seperti ini? Karena kami tidak tahu warga kita yang masuk di grup itu, saya tidak tahu. Jadi tidak salah kalau kami laporkan secara lisan seperti ini. Jadi nanti kalau ada yang komplain, kami persilakan. Nah, jadi dari 42 ini keuangan masuk tahun 2024 ini, selain dari kas lingkungan kita, saldonya yaitu tahun 2024 itu tahun 2023 sebenarnya ini. Desember 2023 itu saldonya ada Rp24.231.350. Kemudian masuk selama 2024, tahun 2024 itu, sehingga jumlahnya saldo dengan keuangan kita yang masuk dari kebaktian dan sumbangan syukur berjumlah Rp146.146.450. Kemudian ada pengeluaran untuk perayaan Natal sekolah hari Minggu. Sebenarnya ini tahun 2023 Natalnya nih. Jadi mereka ngambil tahun 2024. Mengingat mereka itu pada waktu mereka merayakan Natal, mereka tidak ambil waktu itu. Jadi setelah mereka merayakan Natal, mereka baru ambil, sedangkan laporannya sudah kami buat. Jadi jangan heran nanti ada di sini pengeluaran untuk perayaan Natal sekolah hari Minggu ini tahun 2024 ada 2 kali. Jadi perayaan Natal mereka ini tahun 2023 diambil dari kas lingkungan tahun 2024, yaitu Rp500.000. Kemudian Paskah untuk sekolah hari Minggu Rp500.000. Cenderamata untuk pendeta Kristin yang pindah ke Jemaat Efrata Rp1.000.000. Kontribusi pengadaan kudapan hari pertanian GKE Rp300.000. Kontribusi konsumsi pembentukan panitia Natal tahun 2024 Rp500.000. Ini pengeluaran ini. Kemudian hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, yaitu pertama biaya pengadaan 5 lembar stola, yang 1 lembar Rp80.000, sedangkan ada 5 yaitu Rp400.000. Kemudian ada pengadaan kain batik seragam untuk penatua dan diaken, kelapa 4 ini Rp9 juta. Kemudian sumbangan sukarela untuk gereja Efrata di Palangkaraya yang kebakaran
kita sumbangkan 1 juta rupiah. Setelah itu ada kontribusi biaya Natal tahun 2024 ini untuk lingkungan Kelawampak diambil dari kas lingkungan sebesar 15 juta rupiah. Nah, ini lagi perayaan Natal sekolah hari Minggu tahun 2024 ini diambil lagi oleh gurunya nih yang ngambil ini, yaitu sebesar 500.000 rupiah. Setelah itu yang terakhir ini ada sesuai anjuran dari Bapak Ketua Lingkungan untuk biaya administrasi lingkungan kita 1 tahun 700.000 rupiah untuk 1 orang, dan biaya pengadaan lagu setiap hari Minggu pelayanan. Jadi kita ada menyampaikan puji-pujian setiap pelayanan di gereja setiap hari Minggu pelayanan, yaitu 700.000 rupiah juga, sehingga jumlah pengeluaran 30.200.000 rupiah. Saldo kita yang ada pada saat ini 46.146.450 rupiah kurang 30.200.000 rupiah, sehingga saldo akhirnya untuk tahun 2024 ini ada 15.946.450 rupiah. Jadi 15.946.450 rupiah. Ini saldo terakhir untuk tahun 2024. Pak Jim Yosin dan keluarga Tediance Liu Nomoy, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah di tempat ini yang sudah mengundang kita sekalian, dan mereka sudah sudi membuka pintu rumahnya bagi kita untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ibadah pada sore hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ibu Yurike Yaroh dan liturgus Eka Sinta, Ibu Eka Sinta. Dalam kesempatan ini juga kami ingin mengumumkan juga terkait dengan telah dipanggilnya Pak Emeritus Tugo Simanjuntak, di mana malam nanti kita akan bersama-sama undang untuk beribadah, yaitu malam perkabungan yang kedua, yang nantinya petugasnya mungkin kami ingin sampaikan juga pembuka, yaitu Pak Dito Cikarau, liturgus Yakot Etnasari, serta kolektan Bu Luciana, Bu Marini, dan juga Bu Yosefin. Nah, kemudian selanjutnya kami umumkan juga terkait dengan ibadah bentar minggu tanggal 9 Maret, hari Minggu 9 Maret kita juga diundang oleh keluarga Pak Yohanes, dan mereka juga akan melaksanakan ibadah syukur keluarga yang nantinya bertempat di Jalan Jawa ex kantor PDIP pada hari Minggu jam 11. Oleh sebab itu kami mengundang kita sekalian untuk kita boleh bersama-sama setelah pelayanan kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah pada kesempatan tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya berkaitan dengan tugas, mungkin nanti akan diumumkan nyusul, akan diatur oleh Pak Ketua. Kami kira
Ini saja pengumuman dari kami pengurus lingkungan 4, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jemi dan Pak Teddy yang sudah mengundang kita dan membukakan pintu rumah bagi kita untuk beribadah. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada petugas yang sudah sementara. Silakan Pak keluar rumah tangga untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan ibadah pada sore hari ini. Persilakan Pak Jimmy. Tuhan telah mengizinkan kita berkumpul di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penetua Yaken yang boleh hadir, juga jemaat serta undangan dan keluarga yang boleh hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah sore hari ini adalah ibadah syukuran keluarga dan juga sekaligus ibadah SPP. Adapun ibadah hari ini adalah sesuai jadwal dari lingkungan, dan juga sekaligus tanggal ini, tanggal 26 Februari ini bertepatan dengan ulang tahun anak pertama kami, Genio Yarel Asyar Lenome. Jadi kami mohon dukungan doanya untuk anak kami juga nanti untuk persiapan tahun ini untuk masuk SMP. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada petugas. Terima kasih. Iya, karena tadi hari kita sangat luar biasa, kita begitu kepanasan, ternyata Tuhan memang baik. Pada saat ibadah kita dimulai, cuacanya berkurang. Baik Bapak Ibu, karena kita setelah ini ada ibadah lagi, jadi mari kita mulai ibadah kita. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Pikiran kita memasuki potong dan salam bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali.
kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami. Teristimewa hari ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke tempat Bapak Jimmy dan Bapak Tedian C yang pada hari ini melaksanakan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami semua, agar firman yang dibacakan tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seluruh kehidupan kami, rencana kami, keinginan kami, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan yang selalu Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, rencana kami hari ini dan hari yang akan datang hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Imamat. Alkitab Imamat dari 5 ayat 1 sampai 13 dengan perikop korban penghapus dosa. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik sanksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun yang juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkannya kepada Tuhan 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor burung merpati yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepada kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagian persembahannya karena dosanya itu 1/10 eval tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibunya kemennya di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil dari badannya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi
satu perkara itu sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagi imam, sama seperti korban sajian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama menggumuli kebenaran firman yang sudah kita dengar dalam pembacaan Alkitab, kita kembali bersatu hati dalam doa dan kita senantiasa meminta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari yang baik tersedia bagi kami. Bersama dengan keluarga Pak Jimmy dan Pak Teddy, kami boleh ada. Kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami untuk mengerti dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Segala hal yang menjadi penghalang bagi kami, baik dari pikiran, hati, bahkan kuasa-kuasa lain, jauhkan dari kami Tuhan, sehingga bersama kami kusuk untuk mendengar firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melewati firman-Mu, mengajarkan kami tentang hidup bersekutu dengan Tuhan, menyadarkan kami untuk tidak melakukan kesalahan yang tidak Engkau kenankan dalam hidup kami. Meskipun kami katakan kami sudah melakukan yang terbaik dalam pandangan kami, tetapi belum tentu baik dalam pandangan Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberikan jaminan dalam kehidupan kami melewati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, mencurahkan tubuh dan darahnya dalam pengampunan dosa. Kami boleh menikmati kehidupan kami dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus keluarga dalam rumah tangga ini, keluarga Pak Jimmy Hang Usin dan juga Teriance, yang dengan penuh sukacita sudah menerima kami dalam persekutuan ini. Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai dan Engkau memberkati keluarga ini di dalam hidup mereka, bahkan dalam kepercayaan yang Tuhan berikan melewati pekerjaan dan rumah tangga mereka. Pimpinan mereka senantiasa, agar mereka senantiasa berserah hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak terkasih Jamie dan Ibu, dan juga beserta saudara mereka Yohanes sekeluarga, agar mereka selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan dan dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk Bapak Edward Leoname dan Ibu beserta adik-adik yang ada di Pontianak. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan Engkau memberkati mereka. Jarak yang memisahkan mereka tentunya tidaklah memisahkan akan cinta kasih. Mereka boleh saling mendukung dan saling mendoakan dalam segala hal. Diberkati mereka dalam kehidupan mereka. Diberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Rumah tangga ini Genio Yarel Aksar Leoname yang berulang tahun ke-12. Dan tahun ini akan masuk ke jenjang sekolah menengah pertama. Tuhan Yesus biar Engkau selalu menyertai dan Engkau memberkati anak terkasih ini, agar ia senantiasa diberikan kepintaran, bahkan ia mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir di sekolah dasar, dan ia akan memasuki sekolah menengah pertama. Remaja anak terkasih kami, dalam pergaulannya, bahkan dalam pertemanannya, ia senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kedua keluarga Pak Pediance Gevariel Elgar Leoname, yang saat ini berusia 2,5 tahun. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati anak kecil ini dalam tumbuh kembangnya. Diberikan ia kepintaran, dijauhkan ia dari segala sakit penyakit, agar ia boleh merasakan sukacita di sepanjang kehidupannya menikmati masa kanak-kanaknya. Seluruh keluarga besar, keluarga dalam rumah tangga ini Tuhan, bagi yang ada dekat ataupun yang jauh, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat kami pun juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada dalam lingkungan pelayanan 4 ini. Keluarga dari mendiang Pak Togo Simanjuntak. Tuhan Yesus, biar Engkau selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi istri yang ditinggalkan, bagi anak menantu dan cucu, serta seluruh keluarga besar mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Meskipun tidaklah mudah bagi mereka untuk menerima akan perpisahan yang kekal ini, di mana Bapa terkasih yang sudah mengabdikan diri, menyerahkan hidupnya untuk melayani, sampai pada ia tidak mampu untuk melakukan pelayanan lagi. Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai dan memberkati. Tidak akan sia-sia
pekerjaan dan pelayanan yang sudah dilakukan, yang tentunya akan dilanjutkan oleh anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Pengabdian yang luar biasa yang ditunjukkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang sudah lanjut usia. Biarlah mereka selalu diberikan kekuatan dan diberikan penghiburan dan penyertaan Tuhan. Nama anakmu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, bersama kami mengucapkannya demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tawarik 16 ayat 29. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa, karena kebaikan dan kemurahan-Nya selalu Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami, memberikan rezeki kepada kami. Untuk saat sekarang Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tolong mereka
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang boleh melayani kami pada hari ini, sambil menunggu hidangan disiapkan, kami juga Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai berakhir boleh terlaksana karena penyertaan Tuhan. Kami berterima kasih setiap kebaikan dan kemurahan yang boleh Tuhan berikan. Teristimewa berkat demi berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga di tempat ini. Sehingga atas setiap berkat dan sukacita yang mereka rasakan, mereka berbagi berkat dengan menyediakan makanan dan minuman untuk bersama kami makan dan minum. Kami percaya Tuhan makanan dan minuman ini adalah berkat yang datangnya dari Tuhan dan pada saatnya menjadi sumber kesehatan dan kekuatan bagi tubuh setiap kami. Sehingga dengan kesehatan dan kekuatan itu Tuhan, kami dapat beraktivitas dan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat, pengasihan dan pertolongan Tuhan senantiasa dipercayakan atas keluarga di tempat ini. Dan berkat Tuhan pula dipercayakan atas setiap orang yang mengucap syukur dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin.